Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Muhammad Salman Zulfikar. I'm from English Education Study Program of IKIP Siluwangi. I'm from a 2017 class. Okay, in this occasion I'd like to explain or explain discourse analysis and penology. So before that, do you know what is discourse analysis? Yeah, discourse analysis is a method for studying discourse that exists on communication message contextually or textually. Nah, jadi discourse itu adalah suatu metode untuk mempelajari atau untuk menganalisis wacana yang terdapat pada sebuah pesan dalam komunikasi gitu. Jadi setiap komunikasi itu mengandung pesan ya teman-teman. Jadi biasanya untuk mencari pesan itu sendiri dalam komunikasi menggunakan discourse analysis itu. Nah, berdasarkan textually and contextually. And then, what is phonology? Phonology is a study of how sounds are organized. Jadi phonology itu mempelajari mengenai suara gitu. Tentang how to organize the phone atau suara gitu. Nah, apa sih hubungannya antara discourse analysis and phonology? Ada yang tahu? Oke. Jadi hubungannya itu adalah karena setiap sign itu harus dipelajari menggunakan phonology itu sendiri gitu. Tidak bisa hanya sekedar sign gitu. Otomatis kan harus ada how to produce the sounds of that sign, for example. Okay. Nah, di sini juga ada beberapa subtema, ada beberapa sub yang akan dibahas di discourse analysis and phonology ini gitu. Yang pertama itu ada pronunciation. Apa sih itu pronunciation? Nah, ini saya sedang melakukan pronunciation, but pronunciation dalam bahasa Indonesia. Nah, itu namanya pronunciation. Jadi pronunciation itu adalah pelafalan atau pengucapan gitu. Dan di dalam pronunciation ini sendiri itu ada yang namanya fonem gitu. Nah, fonem itu adalah bunyi dari huruf yang dapat membedakan arti itu sendiri gitu. Nah, setelah fonem ada yang kedua itu huruf. Nah, huruf itu adalah lambang dari fonem gitu. Jadi si fonemnya itu bunyinya dan si huruf itu lambang dari fonem itu sendiri. For example, A. For example, huruf A. Nah, itu kan lambangnya segitiga ada garisnya. Bunyinya itu A kalau di bahasa Indonesia, kalau di bahasa Inggris itu A. Lambangnya seperti ini. And then yang kedua ada rhythm atau irama gitu. Nah, apa sih itu irama? Jadi irama itu adalah ketika seseorang bicara with English atau secara lisan, for example, ada suara khas yang berbeda dari bahasa lain. For example, orang Medan menggunakan atau sedang berbicara bahasa Inggris. Kan ritmenya itu berbeda ya antara orang Medan atau orang Jawa. Ritme dalam berbicaranya itu berbeda, even itu menggunakan bahasa Inggris pun si ritmenya itu masih terbawa gitu. Seperti itu. And then dari ritme ada word stress and prominence gitu. Nah, jadi word stress itu adalah penekanan dari kata itu sendiri gitu. Jadi ada beberapa kata yang harus kita ucapkan itu ada penekanan gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya placing of prominence. Placing of prominence ini adalah how to placing the word stress gitu. Jadi gimana sih di mana aja sih kita harus menyimpan word stress ini sendiri, kapan kita harus menggunakan word stress ini sendiri, seperti itu gitu. Selanjutnya ada international gitu. Atau intonasi lah gitu ya. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya nada, seperti itu, of the speaker gitu. For example, when I getting sad or when I getting
happy, for example, or we want to tell something sad, gak mungkin kan kayak misalkan Hi, deepest condolence for you, misalnya. Itu kan gak mungkin, pasti harus ada intonasi ketika kita mau mengucapkan ucapan belasungkawa, otomatis intonasi kita harus sedih, menunjukkan sedih. For example, Hi, my deepest condolence for your family, seperti itu. Jadi intonasinya itu menunjukkan maksud dari si speaker itu gitu. Jadi kita bisa mengetahui maksud speaker itu dari intonasi itu sendiri, seperti itu. Selanjutnya ada tones. Apa sih itu tones? Jadi tones itu juga nada. Tapi di dalam tones itu ada types of tones. Yang pertama itu ada fall. Fall itu jatuh atau rendah. Yang selanjutnya rise fall. Rise fall itu dari yang tinggi ke rendah. Kalau fall, rise itu dari yang rendah ke atas. And then rise itu naik atau meningkat. And then level itu rata-rata atau sedang, biasa aja flat gitu. Yeah, I think enough for my explanation. I do apologize for my mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you.